Ya, tepat pada hari kemarin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Bank Syariah Indonesia, yang mana bank tersebut adalah hasil penggabungan dari sejumlah bank syariah milik perusahaan pelat merah tanah air atau BUMN. Lalu yang menjadi pertanyaan, seperti apakah mimpi besar dari aksi korporasi merger Bank Syariah ini? Akan selengkapnya kita bahas dalam adu aksi korporasi Bank Syariah. Nah, di sini setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, tepat pada hari kemarin, penggabungan atau merger yang dilakukan oleh BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri, kini mereka pun sah berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, sebelum diresmikan oleh Presiden, atau tepat pada tanggal 27 Januari 2021, BSI juga telah melewati tahap pengajuan izin pada OJK, yang mana OJK juga menerbitkan izinnya untuk PT Bank Syariah Indonesia sebagai entitas baru hasil merger dari 3 bank syariah milik Himbara. Dalam sambutannya saat peresmian Bank Syariah Indonesia ini atau BSI, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa adanya BSI ini juga semakin mengkokohkan lagi posisi Indonesia yang sudah lama dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, serta dapat menunjukkan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, selain itu Presiden Jokowi juga mempublikasikan data yang mana Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi syariah dan masuk dalam peringkat keempat terbesar di dunia pada tahun 2020. Padahal sebelumnya Indonesia hanya berada di posisi kelima di tahun 2019 dan posisi ke-10 dunia pada tahun 2017. Nah, prestasi ekonomi syariah di Indonesia juga dapat dicerminkan dari catatan perbankan syariah di tanah air, yang mana masih mencatatkan pertumbuhan stabil walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19. Nah, apabila dibandingkan dengan bank konvensional, perbankan syariah juga masih mencatatkan kinerjanya dari sisi aset yang naik hingga 10,97% banyaknya dibandingkan bank konvensional yang hanya tumbuh sekitar 7,7% saja di masa pandemi. Tapi walau sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi, Bank Syariah Indonesia ini atau BSI ini masih harus melalui 4 tahapan banyaknya untuk terintegrasi begitu ya secara total. Di mana 4 tahapan tersebut ditargetkan selesai pada bulan November tahun 2021 nanti, dan akan melalui proses rollout integrasi dari operasional dan juga layanan, dan juga ada penambahan cabang BSI, lalu juga nasabah akan masuk dalam integrasi secara bertahap atau migrasi ke BSI dengan kurun waktu atau proses selama 8 bulan. Nah, setelah mengulik lebih dalam terkait proses mergernya, saya akan mengajak Anda untuk sedikit mengintip begitu ya kinerja dari ketiga bank syariah milik Himbara ini atau yang telah saya sebutkan tadi di slide selanjutnya. Nah, di sini inilah data dari kinerja bank-bank, memang bank-bank syariah yang tergabung dalam BSI pada kuartal ketiga tahun 2020, dan juga bisa dilihat dari aset dan juga modal intinya, di mana kalau kita lihat paling besar ada di Bank Syariah Mandiri, yang mana asetnya berada di angka 119,42 triliun rupiah dan juga modal intinya berada di angka 9,89 triliun. Lalu juga yang kedua ada BRI Syariah dengan aset sebanyak 56,1 triliun rupiah, dan juga modal inti bisa kita lihat di sini berada di angka 5,05 triliun rupiah. Dan juga di BNI Syariah asetnya mencapai 52,39 triliun rupiah dan juga modal inti di angka 5,21 triliun rupiah. Nah, ini kita nantikan saja apakah dengan data begitu ataupun dengan kinerja masing-masing bank syariah ini apakah mampu begitu ya membuat BSI bersinar sesuai yang diimpikan oleh bersama. Nah, selanjutnya masih ada juga di sini memang aksi korporasi lagi yang dilakukan oleh bank syariah lain, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Di sini memang kita bisa lihat Bursa Efek Indonesia atau BEI kedatangan emiten baru di sektor keuangan syariah, yang mana dengan kode emiten bank. Nah, di sini memang resmi melantai di bursa pada perdagangan di hari kemarin. Nah, kita lihat di sini juga langkah IPO ini juga menjadi aksi korporasi bagi Bank Net Indonesia Syariah untuk meraup dana segar sebesar 515 miliar rupiah saat pencatatan perdana saham. Nah, selanjutnya dana IPO ini memang diketahui juga sebagai ataupun akan digunakan sebagai modal kerja perseroan, dan juga perseroan akan membuka akses layanan perbankan syariah berbasis digital menggunakan teknologi informasi dalam mengembangkan produk-produk begitu ya, produk-produk pendanaan perbankan. Dan bila kita intip kinerja dari Bank Net Indonesia Syariah ini pada kuartal 3 2020, Bank Net Indonesia Syariah telah memiliki aset sebesar 728,15 miliar rupiah
dan juga modal intinya berada di angka 651,29 miliar rupiah atau berada pada kategori bank buku 1 dan juga modal intinya ada di angka 58,48 miliar rupiah yang dimiliki oleh Bank Net Syariah Indonesia ini. Dan juga kalau kita lihat saat ini di Bursa Efek Indonesia juga terhitung sudah ada 3 bank syariah yang telah melantai atau IPO, yakni Bank Panin Dubai Syariah atau PNBS dengan market cap sebesar sekitar 2,72 triliun rupiah. Lalu juga ada Bank Syariah Indonesia atau BRIS dengan market cap sebesar 114,88 triliun rupiah, dan yang terakhir ada tentunya Bank Net Indonesia Syariah ini atau dengan kode emiten bank. Ini memiliki market cap-nya sebesar 1,82 triliun rupiah di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, selanjutnya masih ada lagi aksi korporasi dari bank syariah lain, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini PT Bank Sentral Asia sejak tahun lalu memang sudah berhembus kabar begitu terkait rencana merger antara dirinya dengan Rabobank International Indonesia. Dan tepat pada bulan Juli lalu dalam RUPSLB akhirnya para pemegang saham setuju apabila adanya akuisisi saham Rabobank. Nah, ini juga setelah diakuisisi oleh BCA, Rabobank juga resmi berganti nama menjadi Bank Interim Indonesia dan juga pada September 2020 lalu. Dan setelah mendapat restu dari OJK, Rabobank juga akan dimergerkan lagi begitu dengan BCA Syariah, yang mana aksi korporasi ini juga diharapkan dapat bersaing dengan bank-bank syariah yang sudah eksis terlebih dahulu dan khususnya Bank BUMN Syariah. Nah, di sini apabila kita mengintip kinerjanya dari BCA Syariah pada kuartal ketiga 2020 ataupun sebelum merger, bisa kita lihat di sini untuk modal intinya berada di angka 2,38 triliun di sini dan juga dengan aset 8,58 triliun banyaknya. Nah, ini diharap pula dengan adanya sejumlah aksi korporasi yang merujuk pada sektor keuangan syariah dapat membawa Indonesia menjadi tolak ukur ekonomi syariah di mata dunia.